Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komisi Bisa, anak Indonesia pasti bisa. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang 3 cara supaya melatih mental kita jauh lebih kuat. Itu gimana caranya setelah yang satu ini. Guys, jadi banyak sekali yang tanya ke saya, ya kan, Pak Vino, gimana supaya bisa melatih mental saya lebih kuat? Contohnya mental untuk jualan, Pak. Saya ini pemalu, saya ini kalau ketemu sama orang nggak bisa ngomong. Saya ini kalau misalnya mau jualan ke orang, itu saya tuh takut, Pak. Ya kan? Lalu saya ini kalau mentalnya tuh apa ya, dikit-dikit mudah nyerah, mudah gampang putus asa. Kalau ada kesulitan sedikit, saya gampang untuk nggak mau melanjutkannya lagi, Pak. Nah, itu banyak sekali pertanyaan yang muncul. Mungkin ketika saya bikin webinar atau seminar atau mungkin bahkan saya bikin kelas online, itu banyak sekali teman-teman yang tanya ke saya, gimana caranya supaya melatih mental saya supaya kuat. Nah, pada dasarnya teman-teman, semua awalnya nggak ada yang tiba-tiba langsung bisa jadi instan, semuanya bisa jualan, semuanya bisa fasih bicara. Itu nggak ada yang seperti itu, semuanya dilatih. Ya kan, semuanya tuh ada proses yang harus dilewati. Nah, gimana caranya supaya ada 3 cara supaya Anda bisa melewati proses itu, bisa melewati fase-fase ketika Anda mungkin berubah dari awalnya mental lemah gitu ya, Anda merasa saya nggak bisa, saya nggak mampu, akhirnya jadi seorang yang bisa dan lebih mampu lagi. Nah, itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama teman-teman, yaitu Anda punya tujuan yang lebih kuat, tujuan yang jelas. Maksudnya gini, kalau Anda misalnya mau jualan nih, Anda ingin melakukan satu bisnis, Anda tahu tujuan Anda, ya kan? Jadi tujuan Anda itu harus jauh lebih besar dibanding dengan mental Anda, atau mungkin kecemasan Anda, ketakutan Anda. Kalau Anda punya tujuan yang lebih jelas, tujuan yang lebih besar, contoh, Pak, saya ingin berbisnis. Kenapa? Saya ingin sukses sebelum usia 30 tahun. Ya kan, saya ingin jadi orang yang berhasil untuk membanggakan orang tua saya, supaya orang tua saya itu lebih bahagia, supaya orang tua saya itu hidupnya lebih sejahtera. Nah, Anda punya tujuan yang lebih jelas nih, lebih besar. Kalau Anda mungkin hari ini merasa masalah Anda lebih besar, merasa saya ini nggak mampu, saya ini minder, saya ini takut, saya ini nggak bisa. Nah, Anda harus ingat tujuannya dulu. Ketika Anda tahu tujuannya Anda lebih jelas, lebih besar dibanding masalah Anda, maka kita akan fight mati-matian dengan mungkin awalnya nggak bisa, tapi kita akan fight mati-matian untuk menjadi sesuatu yang awalnya mungkin kita merasa nggak mampu, merasa mudah putus asa, akhirnya kita bisa berjuang lagi. Karena nggak ada orang tiba-tiba itu bisa berjuangnya semangatnya tinggi, semangatnya menggebu-gebu, itu nggak ada. Awalnya juga semua orang sama seperti pada umumnya. Mungkin kita mudah putus asa, mudah gampang untuk kalau ditolak sedikit sama orang misalnya, kita gampang down. Itu sangat normal sekali teman-teman. Nggak ada yang namanya ketika ditolak kita jadi lebih senang gitu, nggak ada. Semuanya normal sama seperti pada umumnya. Tapi yang membedakan adalah orang yang tahu, punya tujuan yang lebih jelas, lebih besar, tujuan yang kuat, maka dia akan bangkit lagi. Mungkin sekali dia down, tapi dia akan bangkit lagi. Ya kan, ditolak mungkin 8 kali, dia akan bangkit lagi 9 kali. Dia nggak akan nyerah dengan masalah yang ada. Oke. Yang kedua teman-teman, yaitu temukan mentor. Nah, temukan yang namanya pembimbing Anda. Nah, di sini yang akan mengarahkan Anda dan menyemangati Anda ketika mungkin Anda down, ketika Anda mungkin merasa, wah Pak, saya nggak bisa Pak, saya nggak mampu, ya kan, saya tuh memang tipenya orangnya seperti ini, orang yang gampang nyerah. Nah, ketika Anda punya mentor Anda yang akan mengubah cara berpikir Anda, yang akan bisa membangkitkan semangat Anda lagi. Seringkali, walaupun mungkin kita merasa, Pak, kita sudah bisa Pak, saya sudah merasa mampu, sudah bisa, itu pun masih butuh mentor teman-teman. Karena manusia punya namanya blind spot, ya kan? Kita nggak bisa melihat kelemahan diri kita sendiri, atau mungkin kita nggak bisa lihat diri kita sendiri, ya kan? Kita bisa lihat di cermin, tapi kita nggak bisa lihat langsung dengan berhadapan dengan diri kita sendiri, nggak bisa. Nah, makanya itu bantuan dari mentor itu bisa melihat mungkin kita punya blind spot, atau mungkin orang di titik mana yang Anda nggak bisa lihat, di titik mana yang mungkin Anda itu kurangnya di situ. Nah, sama juga kalau Anda mungkin lagi merintis usaha, atau mungkin lagi apapun lah, Anda lagi belajar untuk masak gitu kan, Anda belajar untuk menyetir mobil, aja butuh mentor, ada pendamping di sampingnya, ya kan, ada yang mengarahkan Anda, harus rem, harus gas, harus belok ke kiri, agak ke kanan, semuanya ada yang mengarahkan. Apalagi kalau kita mungkin dalam kehidupan, ketika Anda punya mentor yang membimbing Anda, mendidik Anda mungkin dari yang nggak bisa, akhirnya jadi bisa, ya kan, yang nggak mampu akhirnya jadi mampu. Oke. Dan yang ketiga, yang terakhir teman-teman, yang paling penting,
yang harus Anda lewati dan Anda harus lalui prosesnya, yaitu namanya praktek. Karena mental yang kuat itu nggak bisa dilalui dengan yang mempraktekkan orang lain, nggak bisa. Yang harus praktek adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda mungkin belajar untuk jualan, contohnya Anda berbisnis, Anda jualan, langsung praktek, ya kan, ditolak orang, ya sudah, itu sudah sangat wajar, ya kan, sudah sangat wajar sekali kalau kita jualan, akan ada orang yang menolak kita, ada orang yang nggak setuju dengan pendapat kita, itu sangat biasa sekali, ya kan. Tetapi ketika kita bisa melalui itu, ada proses yang kita lalui. Jadi ketika kita ditolak, itu bukan semata-mata kita ditolak, teman-teman, tapi itu adalah pembelajaran kita untuk next berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Nah, kita harus belajar lagi, perbaiki, evaluasi, mentoring dengan mentor kita, belajar dengan mentor kita besok coba lagi, praktek lagi. Nah, dari rangkuman atau mungkin kumpulan praktek itu, kumpulan tindakan Anda, itu yang akan mengubah cara berpikir dan bahkan mental kita. Jadi mental kita ini dibangun seperti otot. Nggak ada tiba-tiba orang fitness langsung tiba-tiba sehari 2 hari langsung jadi. Nggak ada. Semuanya itu harus proses. Mungkin sakit, mungkin itu nggak enak, mungkin itu bisa jadi demam, mungkin itu bisa jadi kita nih badannya sakit semua. Ya kan, mau tidur aja susah contohnya gitu. Kalau kita fitnessnya bener gitu ya. Nah, itu akan membuat kita akan jauh bertumbuh gitu loh, ya kan? Otot kita akan berkembang ketika kita merasakan rasa sakitnya, kita merasa nggak enaknya. Nah, sama mental kita akan dilatih, mental kita akan berkembang ketika kita merasakan mungkin kesakitan, kesulitan yang kita hadapi dan kita praktek terus. Ya kan, sakit sedikit, oke, hajar lagi, praktek lagi. Sakit sedikit, hajar lagi, praktek lagi. Ketika kita praktek terus, lama-lama udah biasa, udah kebal, mau ditolak berapa kali, oh silakan. Orang nggak mau menerima mungkin produk kita atau mungkin nggak suka dengan apa yang kita tawarkan, itu sangat biasa sekali. Yang penting kita adalah tetap melakukan dan kita praktek dengan apa yang kita mampu sekarang, dan apa yang kita lakukan sekarang ini kita tetap berproses terus. Oke teman-teman, jadi ini aja mungkin pesan dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa membuka cara berpikir teman-teman, supaya Anda mungkin yang awalnya jadi dari orang yang mungkin mentalnya mudah menyerah, sekarang bisa jadi mental yang bangkit dan semangat untuk menjalani kehidupan dan meraih masa depan lebih baik. Oke, thank you semuanya. Kalau suka video ini, jangan lupa share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif, jangan lupa klik like, ya, subscribe dan aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.